Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam di seluruh Indonesia ini, dan selamat berkurban. Jadi siang hari ini, karena hari ini Hari Raya Berkurban, saya ingin menjelaskan beberapa presiden-presiden Indonesia yang dosanya masih dicatat dan tidak pernah dieksekusi di Indonesia ini. Justru dosa presiden yang paling kecil atau kasus presiden yang paling kecil hanya masalah ijazah, yang menurut saya ijazah itu tidaklah merupakan hal yang paling penting di negara ini. Justru itu yang diobok-obok, dipermalukan oleh televisi swasta di Indonesia ini, oleh Roy Suryo CS, oleh Resmond Sianipar, dan beberapa tokoh politik di Indonesia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, menjelaskan khususnya kepada generasi muda penerus bangsa Indonesia ini, di dalam TikTok hari ini ingin membongkar yang saya tahu beberapa dosa-dosa besar para presiden Indonesia, yang mana nanti saudara-saudaraku silahkan menilai dosa-dosa presiden siapa yang paling berat selama Indonesia ini ada. Kita mulai dari Presiden Soeharto ya. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Soeharto, suka tidak suka harus kita akuin, mengambil keuntungan atas terjadinya G30S PKI. Dan sudah jelas tentunya semua orang sudah tahu bahwa gerakan G30S PKI itu merupakan kudeta merangkak. Anda tahu semua apa yang terjadi atas gerakan G30 PKS itu? Bukan hanya jenderal yang 7 orang itu, kalau saya nggak silap, yang meninggal. Anda tahu ada ribuan nyawa masyarakat Indonesia yang tidak berdosa yang dibunuh untuk menumpas PKI yang dilakukan oleh tentara Republik Indonesia, khususnya tentara Angkatan Darat. Ribuan masyarakat Indonesia dibunuh oleh tentaranya sendiri, oleh saudaranya sendiri, atas perintah pada saat itu petingginya adalah mantan presiden Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Itu harus diakuin dan dicatat ya. Bukan omong kosong, itu terjadi. Ribuan masyarakat tak berdosa, yang masyarakat yang tidak tahu dituduh PKI dibunuh. Ya, ini semua ditumpas. Ada beberapa tokoh politik diadilin tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Banyak cerita kekejaman yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan antek-anteknya. Siapa antek-antek Presiden Soeharto kita tahu sendiri, ya. Setelah itu Presiden Soeharto memerintah selama hampir 32 tahun lebih. Indonesia mengalami sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kemiskinan di mana-mana, korupsi di mana-mana, diktator. Sehingga akibatnya terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh para mahasiswa. Kalau saya tidak silap, saya ada saat itu di Jakarta, selagi status saya masih mahasiswa, untuk merentuhkan rejim Soeharto, dan itu berhasil. Setelah reformasi, apakah Soeharto pernah diadili? Pernah dipenjara 1 hari pun? Dan antek-anteknya yang selama ini korupsi pernah diadili? Tanya sendiri kita, di mana kau Megawati, di mana kalian semua para petinggi Indonesia ini? Tidak 1 hari pun Soeharto dipenjara pada saat itu. Yang dia korupsi jumlahnya luar biasa, sehingga 32 tahun Indonesia mengalami ketertinggalan dari negara tetangga, contohnya Malaysia. Ya. Setelah reformasi,
Kita bahas lagi ya. Itu tadi dosa mantan Presiden Soeharto, ya. Setelah reformasi, Habibie naik jadi presiden. Apa yang dilakukan Habibie? Timor dilepas begitu saja oleh Presiden Habibie. Diikutinya keinginan Amerika, keinginan Australia melepaskan Timor tanpa meminta ganti rugi. Bodoh nggak itu presiden? Kalau saya pada saat itu jadi Presiden B.J. Habibie, saya meminta ganti rugi karena pada saat itu ada uang Indonesia yang banyak sekali ya diinvestasikan di Timor. Banyak masyarakat Indonesia membangun gedung tanah dan lain sebagainya. Itu seharusnya dimintalah ganti rugi. Tapi apa yang dilakukan? B.J. Habibie hanya menyerahkan, mengadakan referendum, dan sampai sekarang lihat, itu dosa B.J. Habibie, melepaskan begitu saja. Padahal Indonesia menggunakan konsep sejengkal tanah Indonesia ini pun tidak boleh berpindah. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Berpindah itu tim-tim, dan sekarang mereka merdeka. Kemudian kita masuk Gus Dur, mungkin kurang. Saya kurang paham apa Gus Dur. Saya Megawati, Presiden Megawati, ya, naik jadi presiden karena menjatuhkan Gus Dur, dibantu oleh Amin Rais. Presiden Megawati partainya menang. Coba lihat record Presiden Megawati. Apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati dan antek-anteknya? Gila enggak? Presiden Megawati dan para pengikutnya membebaskan para koruptor BLBI. Para koruptor yang luar biasa ini dibebaskan sama Megawati. Tanpa memprosesnya, tanpa mempenjarakannya, tanpa mengambil merampas aset-asetnya. Megawati dan antek-anteknya melepaskan. Kira-kira nggak perlu sekolah pintar, nggak perlu. Kira-kira ketika seorang presiden membebaskan para koruptor besar BLBI, kira-kira dapat uang nggak presiden itu sama antek-anteknya? Dapat lah. Apalagi dosa Megawati? Megawati menjual Indosat. Pada saat itu Indosat lagi untung-untungnya. Nggak perlu sekolah pintar ekonomi, nggak perlu gelar profesor, doktor. Kalau perusahaan milik Indonesia yang lagi untung, ngapain dijual? Tapi Megawati bersama antek-anteknya memaksa menjual Indonesia itu. Kenapa mereka menjual? Hanya orang bodoh yang tidak tahu. Pastilah Megawati dapat keuntungan daripada transaksi jual itu bisnis. Tapi sampai sekarang ada nggak mungkin Megawati tentang kasus membebaskan BLBI, menjual Indosat? Ada nggak orang demo? Ada nggak menteror Megawati dan antek-anteknya? Kenapa itu dijual dan lain sebagainya? Ada tidak? Tidak ada. Diam seribu diam. Padahal itu masalah kasus besar, korupsi. Korupsi itu musuh negara. Korupsi bisa memiskinkan suatu negara. Kalau di Cina itu sudah tembak mati tuh. Iya. Apalagi yang lakukan Megawati? Lepasnya sipadan dan ligitan. Coba cek blok Ambalak sana, cek yang banyak minyak. Yang tiga itu, pernah nggak orang demo? Pernah nggak Rosuryo dan kawan-kawannya mendemo Megawati untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan? Tidak pernah. Apalagi setelah Megawati, SBY. Saya ingatkan SBY kasusnya Senturi 7 triliun. Hambalang. Ini korupsi. Luar biasa Senturi 7 triliun Hambalang sama JK. Ada nggak SBY diteror-teror, diminta tanggung jawab? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Prabowo, ada kasus HAM dan kasus Trisakti. Ada nggak menteror Prabowo? Tidak ada. Kenapa kalian terus-menerus dan pemerintah Indonesia membiarkan Jokowi hanya masalah ijazah? Hanya Tuhan yang tahu dan tidak perlu gelar sarjana. Saya tahu masih banyak pemimpin Indonesia ini yang sangat tidak suka dengan orang baik. Rakyat Indonesia harus bersatu. Jangan biarkan orang baik dihancurkan. Kita lawan mereka. Mereka.